Selamat pagi, teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Izin perkenalkan diri, saya Eugenia Gracia dengan NPM 235 dari kelas PSTID kelompok 3D. Dan sekarang kali ini saya akan menjelaskan perputaran tentang counter. Jadi, apa itu counter? Counter itu merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsar input. Nah, jadi sebenarnya counter itu merupakan flip-flop yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan kegiatan counting atau perhitungan kayak gitu. Nah, di counter itu juga ada rumus, di mana rumus itu 2 pangkat n min 1, di mana n di sini melambangkan banyaknya flip-flop. Jadi, misalnya, rumus ini itu dia menghitung seberapa banyak desimal yang bisa dihitung oleh counter ini. Jadi, misalnya, flip-flopnya ada 4, berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1. 2 pangkat 4 kan 16, 16 dikurangi 1, 15. Jadi, pada flip-flopnya, pada counternya itu bisa menghitung sampai 15 desimal, kayak gitu. Nah, di counter itu juga terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Yang pertama tuh ada synchronous counter. Synchronous counter itu sesuai dengan namanya, dia tuh sinkron karena dia eh, clocknya itu terhubung ke semua flip-flopnya secara paralel. Kayak gini, dia langsung masuk kayak gitu. Nah, sinkronus juga tuh dibagi lagi, jadi sinkronus up dan down. Kalau sinkronus up sesuai namanya ya, dia tuh menghitungnya naik gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seperti saya sudah jelaskan tadi, 0 dia masukkan ke flip-flop pertama, masuk ke flip kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi setiap pulse-nya, oh, kalau synchronous up itu dia juga setiap pulse-nya dia akan melakukan increment ya teman-teman, satu di sini. Jadi misalnya ini kan 0, dia tuh bekerja pada saat falling edge. Jadi kan ini 0, 0 dia nanti kan naik jadi 1, terus dia 0 lagi, baru dia akan naik sebanyak satu di sini. Jadi 0 ini bakal masuk clocknya, jadi kan 1 dia maka dia akan toggle. Dan masuk sini dia akan toggle juga, masuk sini dia, lalu dari N ini dia akan masuk ke sini, lalu masuk sini, lalu masuk sini. Lalu kalau flip-flop yang pertama dia akan toggle sebanyak setiap 1 kali. Yang kedua nih sebanyak setiap 2 kali pulse. Yang ketiga sebanyak setiap 4 kali pulse. Yang ke ini 4 setiap 8 kali pulse. Nah ini cara bacanya juga. Paling kiri itu yang MSB, alias less significant being. Yang paling kanan merupakan yang MSB. Dan dimana yang saya contohkan di sini berarti merupakan 2 desimal ya teman-teman. Gitu. Lalu ada asynchronous counter, kurang lebih dia itu cara kerjanya sesuai dengan namanya, tidak sinkron. Karena dia tuh ada delay. Kenapa ada delay? Karena dia clocknya itu cuman masuk ke flip-flop yang pertama. Selebihnya itu dia mengandalkan dari output sebelumnya. Jadi kayak gini. Dia dari output sebelum dari flip-flop yang pertama dia mengeluarkan output key, lalu kini dia akan menjadi clock untuk flip-flop yang setelahnya. Nah, saya perlu menjelaskan juga kalau di counter ini kita menggunakan JK flip-flopnya. Kalau register kemarin kan dia flip-flop, kalau ini JK. Nah, ini ada yang saya ambil contohnya itu asynchronous down counter. Down ya, berarti dia menghitungnya itu dari tinggi ke rendah. Jadi posisi awalnya dia tuh 1, 1, 1, 1, yang mana merupakan nilai yang paling tinggi. Yang mana kalau di sini ada 4 flip-flopnya, berarti dia 15 di sini. Nah, kalau down itu dia akan melakukan decrement atau pengurangan nilai itu setiap clocknya bernilai 1 atau rising edge. Yaitu. Nah, ini 1 kan clocknya masuk sini, habis itu ya udah
Ki-nya, yang diambil dia kibar. Kalau yang tadi, yang up kan dia yang diambil ki. Sedangkan kalau down itu yang diambil kibar. Nah, kibar ini dia langsung jadi outputan di sini. Dan outputannya dia juga jadi clock untuk flip-flop selanjutnya. Gitu. Jadi kurang lebih untuk flip-flop lain itu sama ya. Tuh, jadi dia setiap pulse dia akan turun, pulse dia akan turun, pulse lagi dia akan turun. Nah, ini merupakan alur dari clocknya. Yang dimana kalau up dia akan setiap clock itu turun baru dia akan bereaksi lah gitu istilahnya. Ini kan turun. Nah, ini Q1 dia naik. Pada saat ini clocknya ini kan naik ya di sini, tapi dia tetap ini turun baru dia akan turun. Nah, ini kan naik lagi di sini tapi dia turun, dia tetap di bawah. Lalu pada saat turun lagi dia baru akan naik. Ini kan turun, dia akan dia ini naik ya. Tapi dia di sini tetap terus turun dia baru turun kayak gitu. Sama selanjutnya tuh. Kalau down kebalikan. Sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf.